Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas terkait dengan pengujian agregat halus dan agregat kasar. Apa itu definisi agregat halus dan agregat kasar? Nah, ya, untuk materi tenor beton ada definisi agregat halus dan kasar itu sendiri, kemudian pengecekan terhadap material agregat halus dan kasar, serta ada pencampuran kedua agregat halus dan kasar. Menurut SNI 037656/2012, berita sudah pernah share juga, agregat adalah butiran mineral alami yang berfungsi sebagai bahan pengisi dalam campuran beton atau mortar. Agregat menempati sebanyak kurang lebih 70% dari volume beton atau mortar. Maka di sini sifatnya agregat adalah sebagai bahan pengisi ya, agar beton ini kuat gitu, tidak getas. Nah, adapun maksud dari penggunaan agregat yaitu menghemat penggunaan semen, karena fungsinya semen di sini sebagai ibaratnya sebagai lem ya, sebagai pengikat antara satu material dengan material lain. Kemudian juga dapat menghasilkan kekuatan yang lebih besar gitu daripada hanya mortar saja. Dan mengurangi terjadinya penyusutan pada perkerasan beton sehingga dapat dapat mencapai kuat tekan beton yang diharapkan. Kemudian ini persyaratannya ya, harus tercapai gradasi yang baik pada agregat-agregat yang akan kita gunakan. Oke, ada dua jenis agregat, yaitu agregat halus dan kasar, di mana agregat halus dia mempunyai ukuran butir terbesar yaitu 5,0 mm, ukuran terbesarnya. Dan dia terbentuk dari hasil disintegrasi alami dari batu atau berupa batu pecah begitu. Untuk agregat kasar, ukuran butirnya sekitar 5 mili sampai 40 mili. Kemudian dia juga dihasilkan dari disintegrasi alami dari batu atau batu pecah. Adapun untuk syarat mutu agregat untuk beton sendiri dari SK SNI 041989F ini bisa dibaca di sini ya. Jadi yang pertama itu butirannya itu tajam, kuat dan keras. Kemudian bersifat kekal, tidak pecah dan hancur. Sifat kekal apabila diuji dengan larutan jenuh garam sulfat, maka ada dua kriteria. Jika dipakai natrium sulfat, bagian yang hancur maksimum 12%. Ini juga harus terpenuhi. Kemudian jika menggunakan magnesium sulfat, maka harus hancur maksimumnya adalah 10%. Kemudian untuk agregat halus, diperbolehkan mengandung lumpur, tetapi tidak boleh lebih dari 5%. Jadi nanti ada pengujian untuk agregat halus ini sendiri, di mana dia harus bersih dari lumpur. Maksimalnya ada 5%. Kemudian tidak boleh mengandung zat organik ya, karena memang zat organiknya akan mengganggu proses pembentukan dari beton itu sendiri. Begitu. Dan ini harus memenuhi dari untuk pengecekan zat organik, ini harus memenuhi gradasi warna ya. Gradasi warna yang sudah ditentukan. Harus mempunyai variasi besar butir gradasi yang baik sehingga rongganya sedikit. Tidak boleh terlalu banyak rongga. Kemudian mempunyai modulus kehalusan antara 1,5 sampai 3,8. Apabila diayak dengan susunan ayakan yang ditentukan, maka harus salah satu daerah susunan butir menurut zona 1, 2, 3, atau 4 dan harus memenuhi syarat seperti yang sudah ditentukan oleh SKSNI. Nanti ada tabelnya di bawah. Ini beberapa pengujian untuk agregat halus meliputi analisa saringan, berat jenis dan resapan, kelembaban, kemudian berat volume, kadar lumpur, dan analisa kotoran organik. Nah, ini syarat gradasi agregat halus yang harus dipenuhi ya. Ini menurut
ASTM. Jadi nanti ada beberapa lubang ayakan dari 9,5 sampai 0,15. Nah, di 9,5 ini untuk agregat halus harus lolos ayakan 100%. Dan untuk material yang tertinggal di setiap lubang ayakan itu tidak boleh lebih dari 45%. Jadi harus sesuai dengan persentase lolos kumulatif. Nanti ada perhitungannya di bawah. Nah, ini untuk agregat halus. Jadi syaratnya agregat halus tidak mengandung lumpur lebih dari 5%. Gradasi bisa menyebar cukup rata, yang seperti tadi, seperti kelas zona yang ini ya. Kemudian modulus kehalusannya harus berkisar 2,31 sampai 3,1. Kemudian untuk analisa ayakan dilakukan untuk mengetahui penyebaran ukuran butiran gradasi dari agregat halus. Kemudian agregat halus dapat terdiri dari partikel dengan ukuran butiran bervariasi tergantung dari lolos lubang ayakannya. Kemudian agregat yang bagus adalah jenis agregat yang distribusi ukuran butiran yang gradasinya menyebar rata sehingga dapat membentuk ikatan yang cukup bagus dalam mengisi pori yang muncul saat pencampuran beton. Berarti harus sesuai dengan persentase lolos kumulatifnya. Nah, ini metode analisa ayakannya seperti ini. Nanti untuk zona agregat halus itu ada 4 zona. Jadi cara menganalisa pasir itu nanti digolongkan menjadi 4 zona yang digunakan ya berdasarkan ASTM atau British Standard gitu kan. Jadi untuk zona-zonanya kurang lebih seperti ini. Nah, ini ada zona 1, zona 2, zona 3, dan zona 4. Di mana nanti setelah kemudian dilakukan pengujian, itu harus memenuhi masuk di antara zona berikut. Nah, menurut SKSNI 04/1989F harus mempunyai variasi besar butiran gradasi yang baik kan ya tadi. Nah, untuk modulus kehalusannya berada di antara 1,5 sampai 3,8. Nah, kemudian pada 4 zona ini tadi harus memenuhi syarat berikut. Syarat yang di atas ini ya. Nah ini. Jadi kalau kita plotkan itu berkisar ada di antara zona 3 atau 4 untuk zona agregat halus yang baik digunakan dalam pencampuran pembentukan beton itu sendiri. Ada juga analisa berat jenis di sini, kemudian analisa penyerapan air agregat halus. Nah, untuk analisa berat jenis, maka harus diketahui dulu berat jenis jenuh dengan berat jenis yang sudah kering ya. Nah, nanti dibandingkan berat jenis jenuh dengan berat jenis yang sudah kering, begitu. Berarti nanti untuk agregatnya ini nanti ada yang direndam dalam larutan, kemudian akan dikeringkan, begitu. Nanti diketahui selisih berat jenisnya dan harus memenuhi standar dari SNI. Di SNI sudah ada ya untuk kriterianya. Begitu pula untuk berat volume, nanti berat isi pasir
yaitu perbandingan antara berat pasir dengan volume ukur. Volume ukurnya menggunakan silinder, gitu kan ya. Nah, nanti akan dipadatkan, maka akan didapatkan berat volume padat setelah dirojok dan sebelum dirojok. Untuk analisa penyerapan air agregat halus, ini yaitu perbandingan antara berat air yang kemudian diserap pori terhadap berat agregat keringnya. Untuk kadar airnya sendiri, maka kadar air itu mengetahui persentase kadar air yang kemudian dikandung oleh agregat halus, gitu ya. Nah, ini untuk ukuran maksimum nominal agregat halus. Ya, ini nanti bisa kita ketahui lewat analisa ayakan. Nah, di sini pasir tadi kan dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama zona 1 yaitu pasir berbutir kasar. Zona 2 pasir berbutir agak kasar. Dan zona 3 pasir berbutir agak halus. Zona 4 pasir berbutir halus. Nah, lebih baik itu ketika diplot setelah dilakukan analisa ayakan itu hasil plottingnya dominan ke zona 3 dan zona 4 dengan cara perhitungan berikut. Nah, ini ya untuk modulus kehalusan dari berbagai jenis agregatnya. Nah, ini analisa ayakan. Jadi kan di sini kan ada lubang ayakannya. Kemudian di sini pasir 1 kilo. Nah, kemudian setelah diayak, di sini nanti ada berat yang tertinggal di setiap ayakan dan ada prosentasenya. Prosentasenya menggunakan perhitungannya tadi, yang ini. Nah, ini ya. Nah, persentase kumulatif yang tertinggal berapa, kemudian yang lolos berapa. Nah, di sini nanti ketahuan dari grading zone-nya masuk zona yang berapa setelah diplot ke dalam grading zona agregat halus gitu. Nah, begini cara perhitungannya ya. Nah, ini contohnya. Nah, kesimpulannya nanti didapatkan dari hasil pengujian ya, yang ini ya. Maka harus lolos saringan yaitu zona 3 di antara zona 3 dan zona 4. Kemudian untuk berat jenis dan resapannya memenuhi dari ASTM yang sudah ditentukan atau SKSNI-nya. Kelembabannya juga begitu. Untuk berat volumenya, kadar lumpurnya tidak lebih dari 5% dan kotoran organiknya masih memenuhi standar ya. Nah, ini untuk agregat kasar juga kurang lebih sama seperti agregat halus. Untuk pengujiannya pun begitu juga contoh perhitungan dari agregat kasar itu sendiri. Di sini ada ini contoh agregat gabungan ya. Untuk agregat kasarnya sama ya. Cara pengetesannya juga seperti ini. Nah, kemudian masuk ke agregat gabungan. Nanti kita lampirkan kriteria dari ASTM terkait dengan persyaratan uji mutu agregat kasar dan halus. Agar lebih jelas ya. Kalau cuman kata-kata kan kadang suka kelewat gitu. Atau tidak paham sama sekali. Jadi lebih baik nanti saya lampirkan di PPT yang pertemuan selanjutnya untuk persyaratan uji material yang terpenuhi menurut ASTM. Nanti kurang lebih sama seperti SNI yang sudah pernah saya share
untuk kriteria agregat yang digunakan dalam pencampuran beton. Nah, untuk agregat gabungan di sini yang dimaksud yaitu adalah penggabungan agregat pencampuran antara agregat halus dan agregat kasar, sehingga bisa homogen ya antara agregat halus dan agregat kasar ini dalam pencampurannya nanti. Dan dari plotting di sini ini kan ada pasir gabungan ya, bagian lolos yang ayakannya, kemudian di sini kerikil gabungan, bagian yang lewat dari ayakannya. Nah, dari persentase yang keduanya ini nanti dicari di lolos agregat gabungan ya, dari kedua kedua material yang tadi. Di sini kan ada pasir dan di sini ada kerikil ya. 35% untuk pasir dan 65% kerikil. Kerikil pasti lebih besar ya, karena memang dia tuh sebagai material pokok ya setelah semen dan air. Kemudian pasir itu adalah agregat pengisi yang memang dia harus mengisi dari setiap rongga-rongga pada pembentukan beton. Nah, ini di sini memang harus 100% karena memang keduanya, dari persenan keduanya diperoleh nilai 100%. Kemudian dilakukan di sini kan grafik 17 batas gradasi agregat untuk ukuran butir maksimum 40 mili untuk agregat gabungan ya. Nah, di sini dari hasil lolos ayakan di sini nanti kita mulai plotting untuk ukuran mata ayakan 76. Di sini kan 100 ya. Nah, untuk persen lolos ayakannya berapa? Kemudian di sini ada ukuran ayakan dari 0,15 di sini ya. 0,15 yang persen lolos ayakannya berapa? Nanti kita lihat di sini. Nah, 4 ya. Nah, di plotting di situ 4. Kemudian nanti 4 itu kan berarti di atasnya nomor 3 ini. Kemudian untuk 0,3 di sini 8 ya. Kita plot di sini nih, di atasnya 7, 8. Dan seterusnya sampai ke sini, sampai ke 100. Nanti dilihat dia apakah dominan ada di zona 1, zona 2, zona 3, 4 atau 5. Nah, yang paling baik ketika berada di zona B dan C ini ya. Berarti diantaranya 2, 3, 4 ya. 3 dan 4 ada di zona 3 dan zona 4. Nah, ini salah satu contohnya, ini lubang ayakannya dan ini pasir yang lolos ayakan, kemudian ini pasir yang bagian yang pasir 2, bagian yang lolos ayakan, kemudian gabungan pasir 1 dan pasir 2. Ini pasir yang 35%, pasir yang 65%. Ini pasir 1, ini pasir 2 gitu kan ya. Kemudian dijumlah keduanya dapatkan berikut. Kemudian nah, diplot. Setelah diplot, nah ini kan contoh perhitungannya. Setelah diplot didapatkan bahwa berada di zona ini nggak ada ini ya. Di sini cuma keterangan aja daerah gradasi nomor 2, berarti ada di nomor 2 dan nomor 3.
Nah, ini contoh plottingnya. Ya, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.